Tuhan. Oke, yuk kita mulai ini dengan pelajaran yang menasihkan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih malam hari ini Engkau terus bawa kami dari level kemuliaan menuju kemuliaan, dari kemenangan menuju kemenangan, dari anugerah from grace to grace, Tuhan, from glory to glory. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang baik, kami mengucap syukur memiliki Allah yang hidup, kami mengucap syukur memiliki Allah yang sangat mudah untuk dihampiri, dan bahkan kami memiliki kode akses untuk terus naik di ruang tahta. Kami mengucap syukur bahwa kami adalah orang yang kaya raya, sebab Engkau sendiri adalah upah kami. Engkau sendiri adalah Bapa buat kehidupan kami. Engkau yang mencukupkan segala sesuatunya atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau pelihara hidup kami sampai dengan hari ini adalah karena anugerah dan kasih sayang atas kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mau belajar lebih lagi untuk menghadapi tahun 2025. Ada begitu banyak goncangan, tetapi kami tahu kami sudah membangun infrastruktur kerajaan surga, membangun kultur kerajaan surga, sehingga ketika segala sesuatu digoncang, kami tidak akan tergoncang. Kami sudah shifting, kami sudah masuk ke dalam dunianya Tuhan. Kami sudah naik di ruang tahta, dan sesungguhnya kami sudah dimunculkan sebagai anak-anak kerajaan, sebagai orang-orang yang memunculkan terang di tengah-tengah kegelapan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau pelihara hidup kami sampai garis akhir. Hari ini kami mau belajar lagi hikmat-Mu, Engkau penuhkan kepada kami minta hikmat-Mu, kami meminta supaya kami ngerti dan paham apa yang sudah Engkau sediakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, urapi juga internet di rumah kami masing-masing, sehingga kami akan belajar sampai dengan jam 9, tidak ada yang terhilang dari firman-Mu, kami tangkap semuanya di dalam nama Yesus. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Yes. Masih dengan tema kita di bulan Februari, memiliki roh yang berkemenangan. Oke ya, memiliki roh yang berkemenangan. Saya mau minta salah satu teman untuk memberitahukan kepada seluruh KKS apa saja sih yang membuat kita ini berkemenangan. Ayo, siapa yang mau menyampaikan kepada teman-teman di sini, karena di Februari ini kan setiap kali ada Zoom itu adalah roh yang berkemenangan. Silakan siapa yang mau menyampaikan. Kenapa kita bisa memiliki roh yang berkemenangan? Kenapa aku kalah terus? Tapi kenapa beberapa orang mengalami breakthrough, kemenangan? Ya, silakan. Ayo silakan, ayo semuanya aktif ya. 25 Anda ada jemaat yang pasif, semuanya aktif. Semuanya menyampaikan firman Tuhan dengan berani. Silakan. Jenny ya. Ini yang muncul di layar saya itu Jenny. Kita berada di pihak yang benar. Suaranya enggak ya? Coba dimatikan satu. Kita berada di pihak yang benar, yaitu pihaknya Yesus. Yesus kan sudah mengalahkan dosa dan maut. Dan Yesus sudah menang dalam segala aspek hidup kita. Dia disalib untuk menanggung semua kelemahan kita. Jadi kalau kita berada di pihak yang menang, kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, otomatis kita menang dong. Logika. Firmannya di mana? Firmannya di sini. Banyak toh Efesus toh di dalam dia. Tapi itu yang mengatakan kalau itu berkemenangan. Yang mengatakan, Iya, yang mengatakan bahwa Yesus itu sudah mengalahkan iblis, dosa dan maut. iman dalam Kristus mengalahkan dunia itu 1 Yohanes 5. Terus 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 itu bunyinya apa? Iman di dalam Kristus mengalahkan dunia. Aku hafal itu toh sih. Lengkapnya
Ya, saya mau semuanya KKS menghafal ayat karena someday suatu saat nanti sudah tidak ada Alkitab, semua ditarik, engkau Alkitabnya sudah nempel di kepalamu ya. 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya, berarti kalau kita memiliki iman di dalam Yesus, berarti kita mengalahkan dunia. Yes. Tapi mengapa ada begitu banyak anak Tuhan yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, tapi hidupnya kalah terus? Mengapa seperti itu? Benar di dalam Kristus atau tidak? Hah? Kenapa? Itu bahaya karena itu ayatnya yang itu loh. Banyak orang yang mengatakan Tuhan, 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 tetapi ujung-ujungnya aku tidak mengenal Engkau. Kemarin ini kok Bapak lagi. Nah, ribut. Saya mau semuanya ketika menjelaskan itu jelas ya, ayatnya jelas. Nah, Ini itu. tajam, tepat, akurat ya. Jadi 2025 ini slogannya adalah tajam, tepat, dan akurat. Presisi. Kenapa? Kenapa? Aku percaya sama Yesus, tapi aku kalah terus dengan sakit penyakit, aku kalah terus dengan keuangan, aku masih terikat dengan hutang, masih terikat dengan dosa. Aku percaya Yesus. Nah, Bang. Ada yang tahu? Coba. Coba. Belum menang. Ya. Yang lain dulu. Ya, berarti belum menang, ya betul, belum menang. Lah katanya beriman di dalam Yesus, tak? 1 Yohanes 5 ayat 4-5 itu tadi kan? Oh, iya. Iya. Tapi kenapa banyak yang kalah terus? Saya mau semuanya aktif ya. Coba renungkan. Apa aja deh? Coba dijawab. Itu merasa sudah terhubung tapi belum nyambung. Merasa sudah terhubung tapi belum nyambung. Hanya merasa saja. Hanya merasa saja. Terus ada lagi? Intimidasi. Kenapa? Intimidasi. Intimidasi. Terintimidasi. Intimidasi itu apa? Tertuduh. Apa? Tertuduh, Bu. Tertuduh. Oke, why dia tertuduh? Kenapa dia tertuduh? Karena masih merasa belum layak, Bu. Masih merasa belum Dia layak. merasa dia percaya sama Tuhan. Tapi karena tuduhan-tuduhan ini yang melemahkan imannya, Bu. Percaya, tapi karena imannya lemah, merasa tertuduh terus. Dia gambar dirinya rusak. Sama sekali tidak tahu bahwa Tuhan sudah mati untuk dia. Tuhan sudah tanggung untuk dia, tapi dia masih setengah-setengah, Bu. Setengah-setengah. Ada lagi? Masih melihat. Ah, Julius, kalau kasih ayat, sampaikan itunya isinya apa. Jangan Galatia 4 ayat 3. Apa tuh? Belum akil balik. Ya. Yang disampaikan ayat ditulis sekalian itunya, isinya. Apa? Ayo. Saya mau kalian ini aktif ya. Karena semua ini 2025 semua dimunculkan sebagai anak-anak terang, anak-anak kerajaan. Semuanya KKS yang rutin ikut Zoom. Tuhan berkata, aku punya anak-anakku yang sebetulnya sudah dipenuhi dengan firman Tuhan, hanya mereka belum praktek. Ayo. Yang tadi, siapa sih? Unity ini siapa ya? Unity ini siapa? Oh, ini ada yang jawab belum akil balik. Sebetulnya kan ayatnya sudah saya sampaikan ya. Walaupun engkau belum akil balik, kalaupun engkau diintimidasi dengan iblis, kekalahan setiap anak Tuhan adalah dia malas membungkam mulut iblis. Mazmur 8 ayat 3. Betul kan? Di mulut bayi-bayi
telah Kau letakkan kekuatan, dasar kekuatan untuk apa? Membungkam mulut iblis. Ada begitu banyak anak Tuhan terintimidasi dan dia mengiyakan aja diintimidasi. Mereka tidak memakai yang namanya kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah berikan atas hidupnya, ya kan? Kalau engkau percaya kepadaku, tanda-tandanya akan menyertai kamu, betul nggak? Ini nih ayatnya harus nempel ya di kepala Bapak Ibu semuanya ya, bahwa sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam diri kita, Mbak Novi tolong layarnya difokuskan ya, atau siapa yang masih? Nah, jadi ada begitu banyak orang yang sudah percaya Yesus, tetapi kuasa dan otoritas itu tidak dipakai, sehingga ketika iblis masih mengintimidasi, dia akan terus mengintimidasi. Dan engkau tidak bergerak di dalam kuasa dan otoritas, tetapi terus mengiyakan bahwa aku belum layak, aku masih baru bertobat, aku belum berani mengalahkan iblis. Enggak loh, ayatnya jelas bahwa dari mulut bayi-bayi telah Kau letakkan kekuatan dasar untuk membungkam mulut iblis dan pendendam. Mazmur 8 ayat 3. Ya. Dari mulut bayi-bayi. Siapa bayi-bayi? Orang yang baru bertobat. Markus 16 ayat 16 sampai 18 jelas dikatakan bahwa ayo percaya sama Yesus maka engkau memiliki 4 tanda. Mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit, memiliki bahasa yang baru, menghadapi racun maut tidak akan mati. Ayatnya jelas. Nah, selanjutnya adalah kenapa mereka tidak mengalami kemenangan ketika Yesus berkata, jangan bersukacita karena roh jahat itu tunduk kepadamu. Artinya bahwa memang roh jahat itu tunduk kepadamu. Ya kan? Aku memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Itu di mana Lukas berapa ya? 11 ayat 10 apalagi 11 itu kan. Aku memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Tapi kamu nggak usah bersukacita karena roh jahat itu tunduk kepadamu. Memang roh jahat itu tunduk kepadamu karena kamu tinggal di dalam Kristus. Kuasa Kristus, kuasa roh kebangkitan itu yang membuat mereka tunduk di bawah kakimu. Dari sejak kejadian sampai dengan wahyu, sudah diberitahukan bahwa di tanganmu, di kakimu ada kuasa, ada otoritas untuk membungkam mulut iblis dan pendendam. Jadi, kenapa ada begitu banyak anak Tuhan yang mengaku, yes, aku percaya sama Yesus, tapi hidupnya masih kalah terus karena dia malas berperang. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Karena dia malas berperang. Pinter loh deklarasi firman. Firmannya keluar semuanya. Pom, 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 pom. Begitu dia kena masalah. Kena masalah aja sedikit. Langsung turun energinya. Apa? Matanya berfokus kepada masalah. Hatinya berfokus kepada mulai nggak tahir. Ya. Hati dan pikiran yang mulai tidak tahir membuat engkau tidak memiliki kekuatan untuk membungkam mulut iblis dan pendendam. Sampai sini paham ya? Belum akil balik. Belum akil balik. Akil balik berhubungan dengan engkau diberi yang namanya kepercayaan. Diberi yang namanya berkat-berkat. Diberi yang namanya breakthrough atau terobosan-terobosan atau kelimpahan-kelimpahan, itu akil balik ya. Jadi kalau pertanyaan saya tadi mengapa dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, katanya tadi di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 yang beriman di dalam Yesus maka dia bisa mengalahkan dunia, ya kan? Tapi kenapa dia kalah terus? Karena tidak memakai kuasa dan otoritasnya. Kenapa mereka tidak memakai kuasa dan otoritasnya? Saya nggak tahu alasannya kenapa. Tapi sejak saya bertobat, sejak saya kenal Tuhan Yesus, sejak saya awal mula bertobat,
di dalam diri saya aktif yang namanya berperang melawan iblis. Aktif itu. Saya bungkam mulut iblis, saya injak kepalanya iblis, supaya dia tidak pipis muntah di atas kepala saya. Lewat apa? Intimidasi di pikiran. Sebelum dia menginjak, sebelum iblis itu menggigit tumit saya, Kejadian 3 ayat 15. Sebelum iblis itu menggigit tumit saya dan menyebarkan racun di dalam kehidupan saya pastikan saya dulu yang menginjak kepala iblis. Oke? Jadi kenapa ada begitu banyak orang yang kalah? Malas berperang. Tidak memakai kuasa dan otoritas yang sudah Tuhan Yesus berikan kepadanya. Yang kedua, perhatikan ini. Yang kedua, Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat yang 19 sampai dengan 23. Ini tentang kondisi tanah hati. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perhatikan firman ini. Firman itu ketika diterima oleh kita yang mendengarnya, itu bisa mengubah manusia itu menjadi anak kerajaan atau anak iblis. Perhatikan sekali lagi. Ketika engkau dengar firman, engkau tidak menyiapkan hati dan pikiran yang bersih. Ada pinggir jalan, ada batu-batu, ada semak duri. Betul kan? Ketika benih ditabur, engkau tidak memberikan rahim yang bersih. Engkau tidak memberikan hati yang bersih. Waktu benih ditabur, waktu firman ditabur, waktu engkau mendapatkan kode akses dari Roh Kudus untuk naik ke ruang tata, yaitu firman-Nya, tidak berfungsi. Karena hati dan pikiranmu tidak disiapkan untuk menerima firman, untuk menerima benih firman itu. Sehingga firman itu berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Why? Kenapa? Banyak anak Tuhan sudah ibadah ke sana ke sini, sudah menjadi pelayan Tuhan, tapi tidak berbuah. Coba baca di Matius 13 ayat 36 sampai 43. Matius 13 36 sampai dengan 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia." Anak manusianya huruf besar, artinya Tuhan menaburkan benih lewat hamba-hamba Tuhan, lewat khotbah, lewat firman yang kau dengar, lewat firman yang kau baca. Roh Kudus menaburkan benih firman. Ya, ladang ialah dunia, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Perhatikan, ada anak-anak kerajaan. Dan saya jelas sekali Tuhan berbicara bahwa KKS ini dimunculkan sebagai anak-anak kerajaan, atau kamu tidak muncul sama sekali, engkau menjadi sebaliknya. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Saya ulang dari ayat 38. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak sejahat. Perhatikan, ketika kita dengar firman, firman itu sebetulnya mengubah hidup kita, atau tidak sama sekali. Kenapa firman itu tidak mengubah hidup kita sama sekali? Karena waktu kita terima firman, hati dan pikiran kita tidak disiapkan menjadi tanah hati yang subur. Engkau dengar firman, pikiranmu tidak kepada firman. Engkau dengar firman, pikiranmu ke rumah, pikiranmu kepada hutangmu, pikiranmu kepada masalahmu, pikiranmu pada kekhawatiran hal-hal tentang keuangan. Engkau sedang tidak menyiapkan tanah hati yang subur. Engkau sedang tidak menyiapkan rahim rohani yang bersih. Sehingga ketika
firman itu disampaikan, tidak berbuah. Ketika tidak berbuah, yang terjadi apa? Membentuk anak-anak yang jahat. Ayatnya jelas ya? Betul nggak? Ladang itu ialah dunia, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang adalah iblis. Waktu menuai adalah akhir zaman, dan para penuai itu adalah malaikat. Perhatikan, di ayat 39 ini, yang menuai itu malaikat. Tapi kalau engkau perhatikan, di ayat 24 sampai dengan 30, penuainya adalah anak-anak manusia. Yuk, coba dibaca di ayat 24 sampai 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Benih yang baik. Firman Tuhan itu benih yang baik. Itu ayatnya di mana? 1 Petrus 1 ayat 23. Firman Tuhan itu adalah benih ilahi, ya, benih yang dari Tuhan. Ayat 25, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Hati dan pikiran yang tidak siap menerima firman membuat benih firman itu tidak bertumbuh, tidak menghasilkan buah 30, 60, 100. Lebih celaka lagi. Iblis itu kerjanya lebih rajin daripada anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan malas untuk doa, anak-anak Tuhan malas bangun pagi, anak-anak Tuhan malas deklarasi firman, malas imajinasi firman. Iblis terlalu rajin dan sangat rajin. Setiap hari dia menaburkan benih lalang. Waktu kamu tidur, waktu kamu lengah, waktu kamu buka celah, waktu kamu tidak aware. Ya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, perhatikan, ayat 27, ada hamba-hamba Tuan ladang itu. Bicara apa? Manusia. Yang sudah berbuah. Yang sudah menjadi rekan kerja Tuhan. Yang sudah muncul sebagai anak-anak kerajaan. Yang sudah yang namanya memanggul tanggung jawab, memikul tanggung jawab. Yang sudah dewasa rohaninya. Anak-anak yang sudah menerima didikan. Dan dia berkata, ini baik Tuhan ketika Engkau mendidik aku. Ya, ketika dia mengizinkan Roh Kudus mendidik hidupnya, dia oke Tuhan, silahkan hancurin aku Tuhan, remukin aku. Ya, anak-anak Tuhan yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Siapa itu? Mereka yang muncul sebagai anak-anak kerajaan. Siapa itu? Mereka muncul sebagai penuai-penuai di akhir zaman. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai hamba-hamba Allah. Tidak harus yang namanya pendeta, tidak harus yang namanya sudah menyerahkan hidupnya 100% kepada Tuhan dan menjadi full timer. No. Engkau ibu rumah tangga, engkau bisnismen, engkau penjual nasi kotak, engkau siapapun itu. Kalau engkau sudah selesai dengan dirimu sendiri, engkau sudah dewasa rohani, engkau tumbuh seperti Kristus, karakter Kristus itu muncul. Engkau mengerti yang namanya tanggung jawab, dan engkau ngerti yang namanya kuasa kebangkitan Kristus. Engkau dimunculkan sebagai penuai-penuai di akhir zaman, bekerja sama dengan para malaikat Tuhan. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu di dalam lumbungku.
2025 sudah ada pemisahan antara engkau lalang atau engkau gandum, engkau berbuah atau engkau ranting yang tidak berbuah. Waktu engkau tidak berbuah, terus ibadah ke sana ke sini ke sana ke sini ke sana ke sini, engkau tidak memunculkan buah. Tuhan membiarkannya. Ingat ya, Tuhan itu kalau berterus terang itu di akhir. Matius 7 ayat 23-24. Tuhan terus terangnya di akhir. Jadi ini dibiarin ini. Makanya Bapak Ibu jangan bingung lihat ini orang kok tidak ada perubahan ya. Padahal dia sudah rajin banget ibadah ke sana ke sini tapi nggak ada perubahan dalam hidupnya. Nggak usah bingung. Karena Tuhan membiarkan itu muncul. Lalang dan gandum tumbuh bersama-sama. Yang gandum karena dia berbuah, nunduk. Betul? Yang lalang terus naik. Sehingga gampang untuk dicabut. Yesaya 4 ayat 4-9 sedang terjadi. Roh Tuhan datang membakar dan mengadili. Kalau engkau lalang, kena api. Tapi kalau engkau gandum, engkau dikumpulkan Tuhan di dalam lumbungnya. Karena berbuah. Dan ini yang akan dimunculkan di tahun 2025 sebagai anak-anak kerajaan yang bersinar seperti matahari. Ayat 41, Matius 13. Oh, dari ayat 40 ya. 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu adalah malaikat-malaikat. Bagaimana iblis menaburkan benih lalang adalah ketika dia memberikannya kepadamu ketakutan, kekhawatiran, kecemasan karena engkau melihat fakta dan data. Iblis menarik kamu ke bawah, frekuensinya ke bawah. Karena engkau melihat bisnismu mulai kacau. Engkau melihat kesehatanmu mulai berantakan. Engkau melihat keluargamu mulai kacau berantakan. Engkau menjadi takut, engkau menjadi khawatir, dan engkau lupa bahwa kuasa dan otoritas diberikan kepadamu. Mulutmu bisa berkata, tutup mulutmu, iblis. Ada kuasa otoritas di mulutmu, engkau nggak pakai. Tetapi engkau bersungut-sungut, tidak ada ucapan syukur. Tidak ada thanks Tuhan, terima kasih. Aku tahu ketika masalahku banyak, berarti akan ada yang namanya terobosan yang lebih banyak lagi. Enggak ada. Tapi yang ada adalah ketakutan dan kekhawatiran itu memicu engkau untuk depresi. Disitulah lalang itu, benih lalang itu mulai bekerja. Iblis memberikan kepada kita ketakutan dengan fakta dan data. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Ketika ketakutan dan kekhawatiran itu menerpa anak-anak Tuhan, membuat dia tidak berbuah. Ngerti ya? Ngerti enggak? Enggak berbuah loh. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, depresi. Tuhan tidak menghasilkan buah. Iman mulai gugur. 1 Yohanes 5 ayat 4-5 tadi enggak berlaku. Enggak? Siapakah yang mengalahkan dunia? Iman kita. Enggak bisa aktif gitu loh. Karena terlanjur hati dan pikirannya tertuju kepada fakta dan data. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya itu akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Pada waktu itulah orang benar akan percaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Nah, 2025 ini akan muncul anak-anak Tuhan yang sudah menyiapkan infrastruktur, menyiapkan yang namanya kultur
kerajaan surga, kehidupan lifestyle yang mengikuti kerajaan surga. Dia seperti sedang menyediakan infrastruktur supaya surga turun ke bumi. Ada orang-orang yang sudah menyiapkan hidupnya, sudah mempersembahkan hidupnya, keakuannya sudah diserahkan kepada Tuhan. Orang-orang inilah yang akan dimunculkan di 2025. Menjadi anak-anak kerajaan yang menguasai marketplace, menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan yang memenangkan segala pertandingan iman. Satu lagi, kenapa sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kalah terus? Roma 6, 16-23. Roma 6, 16 sampai dengan 23. Sebelum saya masuk di yang selanjutnya, adakah yang mau bertanya? Cukup jelas? Atau terlalu cepat? Mic-nya dihidupin? Cukup jelas? Jelas ya? Jelas enggak? Jelas ya? Oke, selanjutnya. Roma 6 ayat 16 sampai dengan 23. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun di dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dulu kamu hamba dosa, dulu kamu majikannya iblis, tetapi sekarang kamu hamba kebenaran, kamu hamba Allah. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan ayat ini berbicara begini. Dulu kita adalah majikannya adalah iblis. Kita di-drive untuk melakukan kehendak iblis. Kita fight terus, kita marah terus, kita melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran akan dosa karena majikan kita adalah iblis. Tetapi ketika engkau sudah bertobat, engkau terhubung kembali dengan Tuhan. Hidupmu sekarang adalah milik Yesus. Ketika hidupmu sekarang milik Yesus, engkau harusnya menyerahkan keakuanmu kepada Sang Pemilik, yaitu Yesus. Yesus memberikan Roh Kudus-Nya untuk mengawasi hidupmu. Tapi ada begitu banyak orang yang percaya kepada Yesus, tetapi keakuannya belum diserahkan kepada Roh Kudus untuk memimpin hidupnya. Dia masih menjalani kehidupan sehari-hari dengan dipimpin oleh keakuannya. Ya, dia masih dipimpin kehidupannya oleh keakuannya, bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika orang itu belum menyerahkan hidupnya kepada Roh Kudus, kepada Sang Pemilik hidup yaitu Yesus Kristus, dia tidak menyerahkan hidupnya kepada Sang Pemilik hidupnya yaitu Yesus Kristus, dan tidak mau menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya keakuannya masih bertengger atau masih berkuasa atas hidupnya. Maka disitulah dia belum memiliki roh yang berkemenangan. Nangkap?
Ketika semuanya aku, tentang aku, tentang aku. Kenapa aku tidak begini? Kenapa mereka tidak menyapa aku? Kenapa mereka tidak memperhatikan aku? Kenapa mereka tidak menghargai aku? Aku. Engkau tidak mengizinkan ketika engkau diinjak-injak berkata, thank you Tuhan, karena ini baik untuk membuat hatiku rendah serendah-rendahnya, supaya muncul Kristus di dalam aku. Supaya di dalam diriku, aku ini sudah mati. Supaya benar-benar Tuhan, Galatia 2 ayat 20 ini terjadi. Aku hidup bukannya aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika engkau difitnah, engkau tidak membalas, engkau tidak melakukan yang namanya konfirmasi. Ketika engkau disakiti, engkau tidak membalas, tetapi engkau berseru, engkau punya kode akses dengan ruang tahta, engkau dapat firman, dan engkau tinggal bercakap-cakap dengan Bapamu, menyampaikan isi hatimu, menyampaikan keluhanmu kepada Bapamu. Ketika engkau belum timbul seperti itu, masih yang namanya baper, masih yang namanya sakit hati, masih yang namanya marah, masih yang namanya tersinggung. Engkau belum menyerahkan keakuanmu kepada Sang Pembeli hidupmu, yaitu Yesus Kristus. Yang mana Yesus Kristus hari ini menyerahkan hidupmu ini untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika belum dipimpin oleh Roh Kudus, keakuannya masih bertengger, masih berkuasa. Maka engkau belum memiliki yang namanya roh berkemenangan. Jadi, kenapa seseorang yang mengaku percaya kepada Yesus, 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 tadi, yang percaya mengaku Yesus, maka dia mengalahkan dunia. Kenapa dia kalah terus dengan kemiskinan, kegagalan, kehancuran, sakit, penyakit? Sakit nggak sembuh-sembuh. Berarti kan kalah toh. Jangan berpikir bahwa itu sudah menjadi agenda Tuhan, bahwa dia sakit sampai mati. No. Firman Tuhan tidak pernah yang namanya bertentangan. Ketika Tuhan berkata, lewat nabi-nabinya, Yesaya berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Ketika Firman berkata, di atas kayu salib, sakit penyakit mulah yang ditanggungnya, kelemahan mulah yang ditanggung. Tuhan nggak pernah pelin-pelan. Ketika engkau sakit, keinginannya adalah menyembuhkanmu. Kenapa engkau tidak sembuh? Imanmu nggak nyampe. Kenapa engkau nggak sembuh? Pikiranmu tertuju kepada fakta dan data yang mengatakan aku sakit. Terus berulang-ulang mengatakan bahwa pikiranmu menentukan hidupmu. Hati-hati dengan pikiranmu dan hatimu, jagai. Kenapa sudah mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, dia kalah terus? Satu, karena dia malas berperang. Dia malas membungkam mulut iblis. Dia malas menginjak kepala ular. Dia malas memakai kuasa dan otoritas yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu untuk menghancurkan setiap pekerjaan iblis yang mulai menyerang hidupnya. Dia malas. Dia lebih banyak untuk leha-leha, santai-santai. Yang nggak aware, nggak wake up. Yang kedua, ketika dia dengar firman, dia tidak menyiapkan hati dan pikirannya bersih. Dia tidak menganggap setiap benih firman itu. Dia menghormati bahwa firman itu ketika disampaikan itu adalah pribadi Yesus sendiri masuk di dalam dirinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Orang dengar firman, ngantuk. Orang dengar firman, pikirannya kepada game. Orang dengar firman, pikirannya kepada handphone. Orang dengar firman, pikirannya kepada hal-hal yang mana menunjukkan dia tidak menghormati firman. Firman itu adalah Yesus sendiri. Ketika firman disampaikan, Yesus mau hadir di dalam dirimu. Tapi engkau tidak menghormatinya. Dua,
Kenapa orang tidak mengalami kemenangan? Ketika dengar firman, tidak menyiapkan hati dan pikiran bersih, tidak memiliki haus dan lapar akan Tuhan, menganggap sepele setiap benih firman. Sementara benih firman itu adalah Yesus sendiri, yang hadir ingin memberikan apa yang menjadi kebutuhan. Skip. Ketiga, kenapa orang tidak memiliki kemenangan? Belum menyerahkan keakuannya kepada Roh Kudus sebagai pemimpin di dalam hidupnya. Pemilik hidupnya sekarang adalah Yesus Kristus, tetapi dia masih merasa bahwa hidupnya adalah miliknya. Suka-sukaku. Yang penting aku percaya sama Yesus. Dari mana hidup seperti itu? Kalau engkau pengen masuk surga, engkau harus mengikuti kultur kerajaan surga, pola-pola kerajaan surga yang sudah tertulis di dalam firman. Kultur kerajaan surga berkata, Roma 6 ayat 16 ayat 23. Dulu kamu majikannya iblis. Dulu kamu hamba iblis. Tapi sekarang ketika kamu sudah bertobat, kamu menyerahkan hidupmu kepada Yesus Kristus. Sekarang kamu hamba kebenaran. Seorang hamba, dia harus mengikuti apa kata tuannya. Firman berkata apa? Dia harus mengikuti. Kalau dia menerjang firman terus, dia bukan hamba, dia bos. Engkau hamba kebenaran, engkau hamba Allah, di atasmu ada Allah, majikanmu Allah, engkau harus menyerahkan hidupmu kepada Allah dan berkata, yes sir, apa yang kau mau atas hidupku hari ini. Nah, ketika keakuan kita belum kita serahkan kepada Roh Kudus, maka kita mengalami yang namanya kekalahan demi kekalahan. Benturan, nggak ngalami yang namanya 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Sampai sini, ada yang mau bertanya? Mari aktif ya, KKS mari aktif. Nggak usah malu bertanya, nggak usah malu bertanya. Apa-apa yang menjadi pertanyaan di dalam pikiranmu, sampaikan saja, karena itu akan memberkati teman-teman yang lain. Karena nggak semua orang ketika mendengar ini, mereka langsung paham. Ada yang harus diulang-ulang sampai 10 kali baru paham. Tapi kalian yang sudah ngerti, dan ada timbul pertanyaan, silakan bertanya. Nah, pertanyaanmu adalah nanti memberkati banyak orang. Silakan. Sampai sini paham nggak? Sudah? Nggak ada pertanyaan? Lanjut ya. Masih kuat? Masih kuat, Dek? Boleh tanya. Oke, silakan. Christian. Tadi sudah cukup jelas untuk firman-Nya. Itu untuk yang poin ketiga, menyerahkan keakuan itu apakah berarti juga kita enggak boleh punya ide sendiri atau berpikir sendiri gitu, semuanya harus ditanyakan seperti itu. Mohon dijelaskan lebih. Iya. Seluruh hidupmu itu sekarang dipimpin oleh Roh Kudus. Mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin hidupmu. Bagaimana caranya melihat bahwa hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus? Engkau bisa menjadi orang yang haus dan lapar akan firman, engkau baca firman, engkau ikuti terus, dan engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Hati nuranimu dipimpin oleh Roh Kudus. Itu namanya engkau sudah menyerahkan keakuanmu. Ketika ada orang menyakitimu dan engkau, Roh Kudus berkata, ampuni, jangan dibalas. Berarti engkau sedang menyerahkan hidupmu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, ketika seseorang menyakitimu, engkau memilih untuk legowo, untuk mengampuni. Artinya bahwa engkau sudah menyerahkan hidupmu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika sebuah keputusan harus diambil, mungkin yang kalian yang di kantor-kantor yang kerja sebagai bos-bos ya, sebagai leader-leader ya. Suatu saat engkau harus mengambil keputusan yang mana keputusanmu ini membuat kamu bingung.
ini aku harus kayak gimana? Ini suratnya belum turun-turun, apakah aku harus menyuap orang itu supaya turun surat-suratnya, supaya segera selesai, clear. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang memakai suap. Ya. Suap itu memutarbalikkan fakta. Jadi kita mesti ngerti firman. Karena Roh Kudus akan memberikan kepada kita arahan sesuai dengan firman. Terima kasih sudah dijelaskan, karena berarti semua yang kita pikirkan sesuai dengan firman. Ya. Yang kita pikirkan harus sesuai dengan firman. Karena Roh Kudus tidak akan pernah memimpin seseorang untuk melanggar firman. Ya. Jadi, makanya kan di awal saya selalu ngomong Roh Kudus dan firman, Roh Kudus dan firman, Roh Kudus dan firman. Aku dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana saya dipimpin oleh Roh Kudus? Roh Kudus, aku mengalami hal demikian. Berikan aku hikmat, jalan keluar untuk aku memutuskan sesuatu, untuk aku mengambil keputusan. Waktu 3 menit, dia akan memberikan kepadamu damai sejahtera dan hikmat untuk memutuskan sesuatu. Oke, terima kasih. Saya menghitungnya biasanya 3 menit. Jadi saya diam dulu. Diam dulu. Nanti sekitar 3 menit. Engkau akan dengar arahan dari Roh Kudus. Dan arahan dari Roh Kudus tidak pernah melanggar firman. Selalu sama dengan firman. Buat teman-teman yang di kantor, yang engkau berada di kedudukan sebagai pemimpin, buka di Keluaran 23 ayat 8. Keluaran 23 ayat 8. Karena hari-hari ini televisi sedang membongkar semua pekerjaan suap ya. Kantor-kantor ya, yang jadi pemimpin-pemimpin ini, bos-bos ini. Keluaran 23 ayat 8, jangan terima suap sebab suap memutarbalikkan fakta. Jangan terima suap karena suap memutarbalikkan fakta. Ulangan 27 ayat 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Jadi, kalian yang berada di bisnis, di marketplace, pakailah dasar kebenaran dalam memutuskan sesuatu. Jangan asal Bapak senang. Jangan pakai logika saja. Jangan kompromi. Atau jangan tiga-tiganya. Asal Bapak senang, logika, kompromi, di-mix. Itu menjadi dasar yang rapuh ketika engkau membangun perusahaan. Bangunlah perusahaan atas dasar kebenaran firman Tuhan. Gitu ya. Basisnya adalah firman Tuhan. Pondasinya adalah firman Tuhan. Maka engkau sedang membangun sebuah perusahaan yang kokoh, yang solid. Yang ketika 2025 ini ada banyak goncangan, ada banyak goncangan. Semua digoncang. Perusahaan karena basisnya, pondasinya adalah kebenaran. Engkau tidak tergoncangkan. Amin. Amin. Sama yang di marketplace, semua yang dagang, semuanya yang dagang ya. Dagang yang buka usaha, semuanya sama-sama. Hamba Tuhan juga. Hamba Tuhan tidak boleh ada yang kompromi. Engkau ada orang kaya yang mendrive hidupmu, dia berikan persembahan yang besar, terus kau didrive oleh dia. Kau takut ketika menyampaikan kebenaran yang akurat, karena dia nanti akan tersinggung, dan dia akan pergi keluar dari tempatmu, dan persembahanmu hilang. Semua hari ini sedang ada penghakiman, sedang ada Yesaya 4 ayat 4-6 sedang terjadi. Roh yang menghakimi dan mengadili. Tapi ketika engkau hidup dituntun oleh firman Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus, engkau memiliki pondasi yang kuat, yaitu kebenaran.
Maka ketika ada pertemuan seperti ini, ada segumpal awan, ada setitik awan, yang mana itu berarti hadirat Tuhan, yang merupakan tudung bagimu. Yuk kita baca di Yesaya 6. Yesaya 4. Ayat 4 sampai 6. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan membakar. Perhatikan itu ada roh yang mengadili dan membakar. Ya. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam, sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Jadi ketika Bapak Ibu sudah selesai dengan dirimu sendiri, engkau tidak membawa ketidakakuratan, engkau akurat, tepat, presisi sesuai dengan firman Tuhan. Ketika engkau bertemu dengan 2-3 orang yang membicarakan firman, di situ Tuhan hadir. Ini janjinya. Ini janjinya. Dan ayat 6, dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Hari-hari ini 2025 ada begitu banyak goncangan. Tapi ketika engkau sudah mengizinkan, engkau dimurnikan, engkau diberesi, engkau di segala tidak akurat itu kamu selesaikan. Ketika bertemu dengan 2-3 orang, ngobrol firman, Tuhan hadir. Dan ketika ada goncangan-goncangan, keluargamu tetap aman, bisnismu aman, pekerjaanmu aman, pelayananmu aman. Amin. Disitulah engkau membawa yang namanya roh yang berkemenangan. Haleluya. Cukup jelas? Christian, sudah jelas ya? Jelas. 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 Oke. Yuk saya tambahi Roma 14 ayat 7 sampai 9. Roma 14, 7 sampai 9, sebab tidak ada seorang pun yang hidup menurut dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Jadi perhatikan bahwa firman Tuhan jelas, ketika engkau sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, pemilik hidupmu adalah Tuhan sendiri. Engkau tidak punya hak atas hidupmu. Izinkan dia mengambil alih atas hidupmu. Roh Kudus pimpin hidupmu, disitulah engkau memiliki roh berkemenangan. Ketika engkau memiliki roh berkemenangan, engkau akan dimunculkan seperti matahari, dimunculkan sebagai pemimpin untuk menolong orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Dan Tuhan tidak sedang mencari pengikut, Tuhan sedang mencari murid. Apa itu murid? Murid akan mengerjakan seperti gurunya. Tuhan tidak mencari mempelai-mempelai kanak-kanak. Tuhan mencari mempelai yang dewasa, yang mengerti tanggung jawabnya. Mengambil alih tugas-tugas yang harusnya dikerjakan sebagai orang yang sudah akil balik. Sudah dewasa rohaninya. Tidak ada pengangguran di dalam kerajaan surga. Nggak ada yang nganggur. Semua bekerja. Semua bekerja. Semua bekerja. Nggak ada yang leha-leha. Nggak ada yang santai-santai. Nggak ada yang hidup untuk dirinya sendiri. Engkau hidup untuk dirimu sendiri. Engkau sibuk mengasihani dirimu sendiri. Engkau sibuk menjadi playing victim. Ya, menjadi orang-orang yang merasa kalah. Engkau sibuk mengasihani dirimu sendiri. Tuhan berkata, engkau hamba yang jahat. Mari, semuanya pelajaran tentang memiliki roh yang berkemenangan ini
dipelajari sungguh-sungguh. Mari cek hidup kita, apakah aku masih menjadi orang-orang yang kalah, atau karena aku malas berperang, karena aku tidak menjaga hati dan pikiranku tahir, aku tidak memakai kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan. Ya, mari biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh, izinkan Roh Kudus ambil alih hidup kita. Kita taruh keakuan kita, mempersilahkan Roh Kudus ambil alih hidup kita. Roh Kudus itu satu pribadi, tidak kelihatan tapi ada, dia diutus oleh Bapa, yaitu Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu selamanya. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, tanya jawab ya. Tolong dipraktekkan. Ini pelajaran penting. Kalau nggak dipraktekkan rugi. Yang sakit-sakit mulai praktek. Bagaimana aku mengalami kesembuhan. Yang masih rekeningnya masih kembang kempis, praktek. Ya. Terus apalagi ya, yang keluarganya masih berantakan, ia mesti muncul sebagai anak-anak kerajaan dan berkata kepada iblis, "Diam, iblis, pergi dari keluarga." Loh, harus begitu. Yang pelayanannya mulai nggak ada apinya, ya, engkau pelayanan tapi nggak ada api, nggak ada api. Engkau mulai ngerti ini. Ini ada iblis yang memadamkan apiku ini. Ini nggak boleh terus diem aja. Ada sesuatu yang harus kau kerjakan. Di mulut bayi-bayi terletak kekuatan untuk membungkam mulut iblis. Di kakimu terletak kuasa otoritas untuk menginjak kepala ular yang bikin kamu miskin, bikin kamu sakit, bikin kamu hancur, bikin kamu melo-melo nggak jelas. Hah? Ya, silakan yang mau bertanya atau mau kesaksian. Yang mau kesaksian, aduh jangan pasif ya. Jangan pasif. Shalom malam, Bu. Ya, Suci. Oke, Bu, shalom semuanya sebelumnya. Selamat malam. Suci mau sharing firman, Bu. Ada beberapa firman yang mesti sharing. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, tolong Ibu tambahin atau perbaiki ya, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Kita buka di Daniel 11, di ayat 32. Saya Suci akan bacakan. Kalau misalnya teman-teman bisa, teman-teman juga buka. Kita renungkan, karena ini perenungan. Daniel 11 ayat? Daniel 11 ayat 32. Dimulai dari situ nanti sampai 36. Oke. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya, orang yang berlaku fasik artinya berlaku fasik tidak melakukan firman Tuhan, dia kenal Tuhan, dia pergi ibadah, dia baca Alkitab, tapi dia tidak melakukan, itu namanya orang fasik. Dan dengan gampangnya dibujuk menjadi murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Bapaknya, berarti ada hubungan dengan Bapa di surga, berhubungan dengan Tuhan Yesus sendiri, dia tetap kuat dan bertindak. Dia tidak dikalahkan. Artinya bertindak, dia tidak mudah dikalahkan. Ayat 33. Dan orang-orang yang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya,
mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Nah, ini orang bijaksana. Tapi di masa nanti, tadi Ibu Ana kan bilang ya, nanti hamba-hamba itu kan diuji. Ini lebih dalam lagi. Orang bijaksana pun nanti akan digoncang, akan dibawa pedang api oleh karena ditawan dan dirampas. Ya. 34. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit. Dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Oke, 35. Sebagian orang yang bijaksana itu akan jatuh. Nah, orang bijaksana akan jatuh. Berarti ini orang yang sudah mungkin jadi hamba Tuhan. Ya, Ya. pastinya ini orang sudah jadi hamba Tuhan akan jatuh. Supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. 36. Raja itu akan berbuat sekendak hati. Ia akan meninggikan dan akan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh sama sekali. Dan dia akan beruntung sampai akhir murka itu. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Berarti ini antikris. Artinya walaupun kita sudah menjadi mungkin yang sudah menyampaikan firman, khotbah segala macam, sudah merasa sudah di mana ya pendeta besar, itu pun akan menghadapi yang nanti Tuhan uji sampai pemurnian di benar-benar sampai tekanan kita sampai kita benar-benar setia nggak sama Tuhan, benar-benar kita bisa bertindak tetap kuat nggak? Di firman Tuhan selalu bilang kan, teguhkan hatimu. Akhir-akhir ini kalau saya merasakan itu benar-benar tuh iblis serangnya kenceng-kenceng. Jadi iblis tuh selalu rajin, tapi sayang tadi Ibu bilang, anak Tuhan nggak pernah rajin, bahkan kendor. Sedikit iblis lebih pintar, dia tahu kelemahan kita di mana. Misalnya kelemahan saya di mamon, saya akan digoncang di mamon. Kelemahan saya misalnya suka kecewa, saya dibuat tuh orang masuk kecewa. Itu akan diuji, di pemurnian. Apakah saya akan lulus, tetap kecewa, atau saya mengampuni? Saya tetap percaya uang saya cuma segitu, tapi saya anak Allah, saya akan disiapkan keuangannya atau tidak. Itu namanya teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Kita butuh yang namanya kerjasama Tuhan itu, kitanya juga harus punya hati yang kuat, yang teguh, yang tadi merespon apapun firman disampaikan, betul-betul kayak mendalami gitu loh. Kayak Tuhan itu bicara. Ini saya sampai Tuhan ajarin, ya ampun Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Suci itu nggak ngerti tadinya di ayat ini. Tapi Suci tiba-tiba dikasih perenungan ini. Wow, Tuhan, jangan sampai Suci di akhir itu nanti di pengujian, penyaringan, pemurnian, Suci gagal. Suci nggak mau. Gitu loh. Punya hati yang benar-benar bagaimana terus melekat sama Tuhan. Oke, lalu ada lagi di perundangan ini Bu. Nehemia. Ini sampai nangis. Ini sampai Suci bisa sampai dibuat Tuhan nangis, sampai dibuat Tuhan sampai Suci ngerti gitu. Coba ya, kita buka Nehemia 9. Nehemia 9 itu dari ayat 16. Enggak deh, 15 dari 15. Nehemia 9 ayat 15. Ya, kita sama-sama renungin. Telah kau berikan kepada mereka roti dan langit untuk menghilangkan 15. Dari langit untuk menghilangkan lapar dan air. Kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu bertindak angkuh dan bersih tegar leher dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu.
Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegar leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni. Sampai Allah sudi loh. Kata-kata sudi tuh sampai bagi Suci tuh, wow, ini besar gitu. Kasih Allah tuh besar banget gitu loh. Sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntut engkau keluar dari Mesir dan berbuat nista yang besar. Engkau, Allah sendiri itu, tidak meninggalkan mereka di padang gurun. Karena kasih sayangmu besar, tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik. Bahkan berapa kali nenek moyang itu berkali-kali nih. Tapi Tuhan tetap kasih sampai rohnya yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan. Pakaian mereka tidak rusak, kaki mereka tidak bengkak. Coba. Sampai berapa kali nenek moyang Mesir berkali-kali loh begituin, tapi Tuhan tetap lo jaga di sini sampai tidak bengkak. Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan, bangsa-bangsa, membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan. Oke, dilewatin. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak, seperti binatang-binatang di langit. Bintang-bintang. Bintang-bintang di langit. Lalu masuk ke 24, Suci potong lagi. Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu. Dan engkau mendudukkan di hadapan mereka penduduk di tanah itu. Lanjut ke 25. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikanmu besar. Tetapi, ayat 26. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak. Terus lagi diulangin tuh, durhaka berontak lagi. Mereka membelakangi hukummu, membunuh nabi-nabimu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Pada waktu kesusahan, mereka berteriak kepadamu. Lalu engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayangmu, Tuhan masih dengar lagi, yang besar kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari lawan mereka. Coba, dilindungin lagi. Tetapi begitu mereka mendapat, coba, berontak lagi nih, keamanan, kita dikasih keamanan, kembali mereka berbuat jahat lagi kepadamu. Itu sampai Suci tuh sampai nangis. Ya ampun Tuhan, ini tuh sampai berapa kali kita suka banget kadang kayak gitu. Berbuat lagi salah, berbuat lagi berontak. Tapi Tuhan tuh sayangnya sama kita tuh begitu dalam. Kalau kita baca lagi, engkau mendengar dari langit, engkau menolong mereka berulang kali karena kasih sayangmu. Berulang-ulang, tapi Tuhan memberi kasih sayangnya itu besar. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik. Jadi Tuhan mengizinkan mungkin kondisi kita yang apapun itu yang membuat kita tertekan, sebenarnya tertekan karena untuk daging kita, tapi Tuhan mau gitu loh, untuk kita tuh sebenarnya berbalik ke hukum Dia, tetapi mereka bertindak angkuh. Nah, mereka tidak patuh kepada perintah-perintahmu dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturanmu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan, mereka bersitegang leher dan tidak mau mendengar.
masih keras juga. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan nabimu, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Seperti mungkin Bu Ana yang ngajarin kita, tetap kita masih balik lagi, masih nggak mau denger lagi, gemes ya Tuhan. Sebenarnya aku sampai nangis, sampai rasanya ya gemes ya, gemes sih. Sampai nangis ya, sampai hati Tuhan tuh, coba deh teman-teman, ini dibaca, bener-bener saya baca itu bisa sampai nangis, kayak ngerti hati Tuhan, kok nakal banget ya kita nih. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Jadi, kan Ibu lagi bahas nih, kita anak Allah, kita anaknya loh. Berapa kali kalau kita buat salah pasti diampuni. Jadi di sini pun Tuhan ngajarin sebenarnya ayat firman ini. Jadi pede juga sih kalau benar-benar kita buat dosa, Tuhan ampun. Udah, pasti Tuhan ampuni nih. Ini ayatnya di sini. Berkali-kali Tuhan mengampuni. Berkali-kali Tuhan menolong. Sampai dia memberikan rohnya ya kebenaran untuk kita dipimpin untuk menjalani kebenaran. Di sini saya nangis sih. Coba nanti teman-teman baca. Ini hati Tuhan yang begitu menyayangi. Jadi teman-teman jangan yang merasa terintimidasi lagi kalau teman-teman tuh nggak diampuni. No. Teman-teman tuh sangat-sangat diampuni, sangat-sangat disayang sama Tuhan. Ini saya merasakan kasih sayang Tuhan itu besar. Mungkin malam ini sih bisa Suci bagi itu Bu Ana. Mungkin ada tambahan atau Suci kurang apa, tolong diperbaiki lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Cukup jelas ya. Thank you Suci yang bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan dibilang di Matius berapa tuh ya, yang orang bodoh itu adalah orang yang dengar firman tetapi tidak melakukannya. Orang bijaksana adalah orang yang dengar firman dan dia melakukannya. Dia disebut orang bijaksana. Orang bijaksana pun nantinya juga akan diuji. Akan ada api, akan ada roh yang membakar dan membersihkan, ya. Dan perhatikan bahwa tidak hanya hamba Tuhan itu yang orang-orang bijaksana. Kita semuanya yang sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, engkau adalah hamba Tuhan. Engkau adalah hamba kebenaran. Ya, hamba Tuhan atau hamba kebenaran tidak hanya hamba Tuhan yang khotbah di gereja-gereja, tidak. Kita semua pelaku bisnis, kita semua yang menjadi guru, yang bekerja di marketplace. Engkau ketika sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, engkau hamba Tuhan. Tapi akan ada yang namanya pengujian, akan ada yang namanya api, yang datang untuk menguji dan membakar. Pastikan engkau murni. Ya, emas kalau dikena api, dia semakin murni. Tapi kalau engkau dari jerami, engkau dari rumput, kena api, habis. Apa itu maksudnya? Jangan pernah menjadi orang yang munafik, jangan pernah bermain sandiwara, jangan pernah memakai topeng di dalam pelayanan, di dalam bisnismu, di dalam pekerjaanmu sehari-hari, di dalam tugasmu sebagai ibu rumah tangga. Jangan pakai topeng, jadilah murni seperti yang Tuhan mau. Maka engkau menjadi orang bijaksana, dan ketika ada api itu datang, engkau makin murni. Disitulah ada yang namanya roh yang berkemenangan. Thank you. Ada lagi yang mau nambahin? Terima kasih. Ada lagi yang mau nambahin? Saya Bu. Silakan. Iya Bu. Aprilia Susanti. April. Iya Bu. Coba saya, Aprilia Susanti, tinggal di mana April? Di Kendal Bu. April ini temannya Ci Anita? Iya, benar. Oh, oke. Nah gitu dong, kalau kamu memunculkan wajahmu supaya aku kenal. Iya Bu. Nah gitu dong, April. Iya, gimana April?
Ya, mungkin saya akan sedikit sharing ya, Bu, terkait pengalaman saya sendiri bersama Tuhan. Mungkin sebelumnya saya baru bergabung di KKS ini karena saya pun kan maksudnya tahu ada komunitas ini itu baru sekitar bulan Oktober ya, Bu. Oke. Oktober lah. Sewaktu itu saya punya pacar, terus pacar saya itu sering ibadah di Hanana El Cinta. Ya. Nah, saya itu punya ya intinya saya cerita saya bisa apa ya kadang dapat mimpi dan lain-lain sampai akhirnya dikasih kontak personnya Cik Tete, Cik Esther. TT. Ya, TT terus yang di HTE ya. ya di Sedikit April suaranya. oh ya di HTE itu terus sampai akhirnya dikasih kontak personnya Cik Anita juga sampai saya gabung ke gerakan baca Alkitab gitu. Sudah ya mungkin saya sudah pernah cerita ke Bu Ana juga maksudnya terkait hubungan saya dan pacar saya gitu sampai akhirnya waktu Natal kemarin itu ya memang karena kita LDR kemudian ya tapi tetap tetap kita maksudnya kita bawa dalam doa dia pun ya kalau di depan saya kan maksudnya masih yang apa ya ya ngasih tahu kayak pacaran itu harus pacaran kudus harus doa selalu dan lain-lain gitulah Bu sampai akhirnya saya memang merasakan sebuah apa ya istilahnya sebuah perbedaan begitu ya sebuah perbedaan kok mulai aneh cuma kan hubungan saya dengan keluarganya pun dekat. Nah, waktu saya tanya alasan kalau keluarganya bilang tuh ya alasan kerjaan. Sampai akhirnya saya menemui Cik Tete, terus saya nemuin dia juga sudah ya saya masih sepercaya itu dan masih membawa hubungannya ke Tuhan. Cuma pas Natal berapa hari setelah itu saya tahu kalau ternyata kan dia di belakang saya itu berbeda dengan kalau di depan saya begitulah Bu. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk sudah dan saat Natal pun itu saya pun baru saja dioperasi ya Bu. Jadi posisi saya dioperasi, Iya, yang kamu sakit itu operasi itu ya. ya saya operasi dulu, terus saya juga tahu ternyata dia di belakang saya ada main sama yang lain, Perempuan lain. perempuan lain dan jujur itu 3 hari awal itu saya merasa bahwa walaupun saya baca firman ya Bu, maksudnya saya merasa bahwa aduh Tuhan kok ya secara manusiawi saya masih merasa kok dikasih taunya bareng sih sakit bareng terus masa aku dikasih tahu dia kayak gitu bareng gitu kan cuma saya ya tetap baca firman tapi baca firman tuh selama 3 hari itu masih ngambang gitu loh Bu. Rasa itu masih ngambang sampai akhirnya saya mulai benar-benar memahami yang Tuhan bilang ke saya itu dimulai dari bacaan di tanggal 7 bulan Januari tahun 2025 itu di Lukas 8 sampai 10 yang intinya itu bilang bahwa Yesus itu akan sembuhkan dan jangan pernah melihat ke belakang seperti itu. Ya, di fase-fase saya tahu segala hal yang dia lakukan di belakang saya dan dengan sakit saya yang saya juga baru keluar dari rumah sakit itu masih banyak pergolakan batin begitu Bu. Maksudnya masih banyak pergolakan batin sampai ya secara manusiawi saya rasa maksudnya saya tidak pantas sebetulnya mendapatkan perlakuan itu sampai akhirnya saya kalau cerita ke Cita itu maksudnya apa enggak itu aja ya sih ya apa ke Ci Anita maksudnya apa enggak saya balas aja ya Ci gitu atau kok kenapa sih Tuhan tuh ngasih taunya barengan kok enggak satu-satu dulu gitu kan terus ya saya juga cerita ke Ci Anita apa itu aja ya saya viralin aja ya dan lain-lain gitulah masih dulu tuh masih kayak gitu sampai akhirnya saya juga ingat tiba-tiba itu di saya lagi scroll TikTok itu ada salah satu pendeta itu bilang bahwa
ketika kita dijahati orang, kita nggak boleh jadi hakim atas orang itu, tapi biarkan Tuhan yang jadi hakim atas orang itu. Dan itu juga saya diingatkan di berbagai bacaan yang setiap hari saya baca, yang di GBA itu, kalau kita tidak boleh jadi hakim atas perkara itu, terus kita saya yang tadinya sering nggak baca Alkitab, apalagi di kitab Mazmur itu selalu diingatkan untuk selalu berdoa sama Tuhan, selalu berseru sama Tuhan gitu, Bu. Jadi itu adalah istilahnya sebuah perjalanan saya untuk sembuh. Jadi ya saya mungkin ibaratnya saya sudah tidak bisa untuk bersujud dan menangis lagi di hadapan Tuhan ya, Bu. Tapi saya cuma ya Tuhan cuma duduk, saya hanya bisa tiduran di kakinya Tuhan, saya naruh kepala saya di telapak kakinya Tuhan dan saya cuma bisa nangis. Itu yang saya rasakan kurang lebih selama 1 bulanan lebih ini. Saya jadi lebih damai, lebih tenang. Ya saya tidak membalas semua perlakuan yang sudah dia lakukan. Saya juga bersyukur sudah mungkin karena dia juga saya jadi tahu komunitas ini gitu. Dan yang paling mengena di saya itu yang 2 Korintus ayat 2-4 itu intinya adalah ketika aku menangis, ini adalah supaya Tuhan itu tahu betapa besar cinta saya ke Tuhan, dan Tuhan di situ juga bilang untuk saya memaafkan dan mengampuni, terus semua akan kembali lagi ke Tuhan gitu. Jadi ya semuanya yang sudah terjadi ya sudah, saya sudah semuanya serahkan ke Tuhan. Mungkin ya saya akhirnya paham kenapa Tuhan memberikan rasa sakit itu bersama, itu supaya istilahnya saya nggak lari-lari kemana-mana gitu loh, Bu. Maksudnya mungkin kalau saya tahu dulu dia ada main sama cewek lain, terus beberapa bulan saya baru tahu nek saya sakit, mungkin saya sudah rasanya ya gitulah nggak karuan, Bu, atau karena kan kita pun sudah melangkah mau menuju ke yang serius. Cuma ya saya bersyukur juga ini ditunjukkan sebelum kita Menikah. sebelum ke langkah yang selanjutnya. Kalau sudah menikah kan lebih sakit ya. Ya, lebih Untuk masih pacaran, ya. Ya, oke. mungkin itu saja. Jadi ini contoh dari roh yang berkemenangan ya. Meskipun ini kelihatannya sepele loh ya. Wah, ini cuma putus cinta doang. Putus cinta ini kalau sudah mau menikah ini repot juga ya kan, karena sudah ada ikatan batin ya. Untuk dia sembuh dari luka dikhianati itu nggak gampang ya, nggak gampang. Nah, tapi puji Tuhan April mendapatkan komunitas yang saling menguatkan ya, bukan komunitas yang salah. Kalau kamu dapatnya komunitas yang salah, kamu akan diajari cara dunia dengan membalas, dengan memviralkan. Itu cara dunia. Tapi mari hari ini mulai serius membangun infrastruktur kerajaan surga, memakai pola-pola kerajaan surga untuk menjalani kehidupan sehari-hari, supaya nanti ketika Yesus datang kita sudah siap. Maksud saya gini loh, banyak orang itu pengen pergi ke surga, pengen menikmati surga, tetapi ketika kita dididik untuk memiliki lifestyle kerajaan surga nggak mau, ya kan? Betul kan? Nggak mau, kita masih suka pakai pola dunia. Kalau kita masih terus memakai pola dunia, jangan berharap engkau memiliki surga. Karena semenjak di bumi aja nggak mau didisiplinkan dengan kultur kerajaan surga, dengan tata cara budaya kerajaan surga, yang mana engkau disakiti tidak boleh membalas,
Engkau harus mengampuni 70 kali 70. Kamu bersyukur ya, kamu mengalami ini sebelum menikah. Jadi tidak ada perceraian. Iya, Bu. Oke. Terima kasih. April, ada lagi yang mau menyaksikan tentang roh yang berkemenangan? Ada lagi? Bapak Ibu, saya mau mulai dari tahun 2025, Bapak Ibu memperhatikan setiap benih firman yang disampaikan, karena firman yang disampaikan itu adalah pribadi Yesus sendiri yang mau hadir di dalam hidupmu. Amin. Dan ketika engkau mendapatkan firman, itu adalah kode akses. Garis bawah ini kata-kata saya, kode akses. Apa itu kode akses? Kode akses untuk engkau bisa masuk ke ruang tata. Dan engkau bisa bercakap-cakap kepada Bapamu di surga, karena engkau sudah memiliki kode akses itu. Maksud saya gini, ketika engkau menjaga pikiran dan hatimu bersih dan tahir, ketika firman disampaikan, engkau tidak skip, engkau tangkap firman itu, engkau pelajari sungguh-sungguh, engkau deklarasikan, engkau renungkan, maka pribadi Yesus itu sedang merasuk di dalam dirimu, sedang memenuhi dirimu, pribadi Yesus sendiri. Amin. Nah, itu ketika firman disampaikan, engkau mendapatkan yang nama kode akses. Kode akses ini adalah menghubungkan engkau dengan ruang tata. Kehidupan tahun 2025, nomor satu adalah prioritasnya adalah realita Tuhan. Nomor satu. Di setiap saat di dalam hidup kita, realita Tuhan yang menjadi pegangan kita. Nomor satu. Waktu kita dengar firman, kita punya kode akses. Maksudnya bagaimana? Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia bersama-sama dengan Allah. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Waktu engkau dapat firman di pikiran, di hatimu, berarti engkau punya kode akses untuk engkau bercakap-cakap dengan Bapa. Saya ulangi. Saya ulangi. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Renungkan ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ketika engkau dengar firman, pribadi Yesus itu sedang muncul di dalam dirimu. Itu memberikan yang namanya kode akses untuk engkau terhubung dengan ruang tahta. Ketika engkau dengar firman, engkau deklarasikan, engkau renungkan, engkau punya kode akses untuk bercakap-cakap dengan Bapamu. Ketika engkau bercakap-cakap dengan Bapamu, masalahmu apapun, Bapa mendengar. Dan Bapa akan memberikan kepadamu hikmat untuk menyelesaikan masalah. Jadi jangan pernah ada orang yang meremehkan firman. Terima firman, ngantuk. Lagi ibadah ngantuk. Lagi ibadah mainan handphone. Lagi ibadah pikirannya tidak di tempat ibadah. Itu akan dimunculkan sebagai anak-anak yang jahat. Karena firman itu merubah manusia. Bisa merubah menjadi anak-anak kerajaan. Bisa merubah menjadi lalat. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itu firman. Ketika firman disampaikan, engkau skip. Engkau meremehkan. Engkau tidak punya akses dengan ruang tata. Engkau tidak punya akses dengan Bapamu di surga. Prioritas tahun 2025 adalah realita Tuhan. Adalah engkau terhubung dengan ruang tata. Tanpa itu, goncangan terjadi. Engkau goncang. Engkau depresi,
engkau stres. Tapi ketika engkau tinggal di dalam ruang tahta, engkau tidak pernah keluar dari situ. Engkau memiliki kode akses. Engkau memprioritaskan realita Tuhan sebagai satu-satunya yang utama dalam hidup. Engkau dimunculkan menjadi anak-anak kerajaan. Di tengah-tengah kegoncangan, engkau menjadi solusi buat saudara, solusi buat keluargamu. Amin. Ini tolong dipraktekkan ya. Setiap kali dengar pengajaran, tolong dipraktekkan. Amin. Saya terlalu bersemangat. Saya akan melihat banyak anak-anak Tuhan dimunculkan dari KKS. Haleluya. Entah itu engkau berada di marketplace, engkau ada di perusahaan-perusahaan, engkau ada di sekolah-sekolah, engkau ada dimanapun. Engkau dimunculkan sebagai matahari. Seperti Bapamu di surga. Ada lagi yang mau nambahkan? Atau mau kesaksian? Aku menang, Bu. Aku punya roh kemenangan. Aku paham sekarang, Bu. Silakan. Ada? Bagi Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta, saya undang besok hadir ya di Lembaga Alkitab Indonesia, Gedung Lembaga Alkitab Indonesia di Jalan Salemba. Saya akan membagikan 9 hal yang harus engkau perhatikan untuk engkau memiliki roh yang berkemenangan menghadapi tahun 2025. Sudah? Nggak ada yang mau menyaksikan? Pak Catur? Pak Catur yang siapa nih yang mau menyampaikan? Silakan. Saya, Bu. Oh iya, Bu Sri. Silakan. Bu, saya kan dulu pernah bilang sama Ibu bahwa tanah saya yang dipinjam adik saya tuh sertifikatnya kan sampai sekarang sudah 40 tahun lebih, Bu. Sebetulnya tuh sudah tidak saya pikirkan lagi, tapi kan kadang-kadang itu muncul lagi gitu loh, Bu. Dan setelah itu saya kan WA sama adik saya, Dek gini gimana, udah terlalu lama kan, masa nggak ada penyelesaian sama sekali. Dia tuh selalu bilang, sabar ya Mbak, gitu aja. Tapi di dalam saya bergumul itu, saya ya gimana ya, antara pasrah dan tidak pasrah. Tapi setelah saya mendapatkan sebagai doa saya, Bu, saya baca di firman itu di Mazmur 9 ayat 5 itu, Bu. Itu Mazmur 9 ayat 5 sampai 11 itu yang ini saya bacakan ya, Bu. Sebab engkaulah yang membela perkaraku dan hakku. Engkau duduk di atas tahta sebagai hakim yang adil. Yang di-9, Bu, dialah menghakimi dunia dan keadilan, mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Yang ke-10, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Di sini Bu, saya mendapatkan kekuatan yang baru. Ya ternyata semua itu Tuhan, karena Tuhan yang sanggup mengadili dalam kebenaran, dan saya percaya apa yang menjadi hak saya itu Tuhan tahu gitu, Bu. Ya kan? Jadi sekarang saya jadi orang yang yang bisa legowo itu, Bu. Bisa nggak masa bodoh gitu loh, Bu. Jadinya inilah ya kesaksian saya. Jadi setiap firman yang saya belajar, tapi saya kan punya buku kecil, jadi saya selalu catat. Ini terus terang, Bu, saya tuh kalau ngapal kan nggak pinter, sudah nggak bisa. Jadi saya kalau berdoa saya buka ini lagi, buka gini lagi. Jadi tiap hari saya bawa dalam doa, biarlah Tuhan mengampuni adik saya, memberkati adik saya. Kalau dia mempunyai berkat banyak, pasti dia bisa mengembalikan saja, Bu.
saya jadi orang tua biar jadi orang semakin hari semakin apa ya, Praktekkan bisa firman. tambah sabar, bisa praktekkan firman, bisa nggak sakit hati gitu loh Bu. Karena dengan ini semua saya jadi sehat, nggak pernah sakit, Yes. nggak pernah ke dokter. Haleluya. Saya bisa apapun yang saya dapatkan yang dari kemarin itu Bu, yang dari itu juga saya catat lagi Bu. Tapi saya juga Ya, bagus. nggak lupa supaya saya bisa menjadi orang yang bisa apa ya Bu. Dia tuh tadi Bu nggak sakit, nggak benci, Mm-mm. nggak khawatir. Betul. Iya itu jadi saya itu bisa. Itu artinya ibu berbuah loh. Itu artinya ibu bukan lalang tapi gandum. Ada buahnya. Ya, ketika menghadapi masalah, ibu tidak bereaksi negatif, tidak marah, tidak tersinggung, tetapi memunculkan buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kebaikan, penguasaan diri. Dan Bapak Ibu, saya juga minta kepada semuanya untuk memiliki buku catatan. Ya, buku catatan. Saya punya buku catatan itu banyak sekali. Setiap Tuhan berbicara kepada saya itu saya catat di dalam firman, di dalam buku saya. Ya, dan itu ketika nanti kita butuh itu tinggal buka lagi gitu kan. Ya buka karena kemampuan Iya kita Bu, untuk jadi kalau nggak apa ya Bu. itulah Itu murid. kadang-kadang itu Murid Bu itu apa belajar. yang diberikan dari tentang pola pikir yang salah itu Bu. Kadang-kadang kita muncul lagi. Itu Bu, terima kasih firman-Nya buat Ya, ajaran Ibu yang thank you semakin. Bu Sri. Ada begitu banyak orang-orang yang sudah sepuh, mereka berkata bahwa ya aku sudah nggak bisa lagi membaca firman, padahal kita bisa pergi ke dokter mata untuk disambung matanya pakai kacamata ya, dengan cara apapun supaya kita bisa membaca firman. Oh, aku sudah nggak punya lagi kekuatan untuk membaca firman, aku nggak punya waktu. Pada saat kita mengatakan seperti itu di masa tua, kita tidak memiliki yang namanya energi, nggak punya kekuatan. Maka ketika usianya makin tua, fisiknya makin lemah, rohnya juga lemah. Makanya kenapa Bapak Ibu melihat orang-orang tua yang sakit-sakitan, lemah, terbaring di tempat tidur. Karena dia tidak pernah memberi makan rohnya. Dia mengatakan bahwa, ya aku sudah tua, mataku nggak bisa ngelihat ini. Nggak pernah ada firman di dalam dirinya. Nggak ada energi ilahi. Ya. Sementara Mazmur 92 ayat 16 mengatakan semakin tua aku semakin penuh vitalitas, berbuah lebat, sehat, dan menceritakan Tuhan itu benar. Nggak ada seperti itu. Yang ada adalah dia cuma tidur-tiduran, cuma ngomel-ngomel, balik menjadi seperti bayi rohani. Betul nggak? Iya Bu. Balik jadi seperti bayi rohani. Sementara makin tua, engkau harusnya makin memberikan yang namanya hikmat Tuhan kepada anak cucu. Iya Bu. Saya punya nenek yang sampai usia 93. Setiap hari dia masih bisa membaca Alkitab. Dan dia mendoakan cucunya, anaknya, menantunya. Setiap hari disebut satu-satu di dalam doanya. Iya. Saya muncul hari ini. Saya tahu itu karena doa nenek saya. Tiap hari Bu. Karena doa nenek saya yang mendoakan saya setiap hari. Saya tidak pernah Terima tahu. kasih Bu. Saya diceritain oleh tante saya bahwa, you tahu enggak, setiap pagi itu Eyang duduk di meja makan sendirian loh. Rumahnya besar, sendirian. Karena Eyang Kakung sudah meninggal dan anak cucu menantu itu nggak ada di situ. Dia sendirian di satu rumah besar. Setiap pagi dia duduk di meja makan, dia baca Alkitab, masih bisa membaca Alkitab usia 92. Dan masih bisa fasih mengucapkan satu-satu cucunya, anak-anaknya, menantunya untuk didoakan. Sampai tua, penuh vitalitas, menyatakan Tuhan. Iya. Amin.
Yuk, kalau sudah tidak ada yang mau menyampaikan lagi, saya close. Adakah yang mau menyampaikan lagi? Tidak ada? Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta, besok kita akan ketemu onsite di Lembaga Alkitab Indonesia, Jalan Salemba. Saya harap Bapak Ibu untuk hadir onsite supaya saya kenal dan supaya saya juga bisa mementori Bapak Ibu semuanya lebih intens ya. Karena tugas saya adalah merangkul, memberi nasihat, memberi semangat ya seperti seorang mentor gitu ya. Pastikan engkau hadir dan kalau ada yang punya saudara dan Bapak Ibu rindu mereka untuk mendapatkan berkat, silakan dibagikan undangannya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang akan kami jadikan pegangan buat kami menghadapi tahun 2025. Mulai hari ini kami bertobat dari setiap skip yang kami bawa Tuhan ketika kami dengar firman, kami tidak dengar sungguh-sungguh, kami tidak memperhatikan sungguh-sungguh pikiran kami, hati kami kemana-mana. Tapi hari ini, mulai hari ini Tuhan kami bertobat sungguh-sungguh, karena ternyata ketika disampaikan firman, pribadimu sendiri hadir menyentuh hidup kami, dan bagian dari Engkau, Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Roh kebangkitan itu sedang merasuk di dalam hidup kami, sedang mencetak kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Tuhan, berikan kami haus dan lapar akan Engkau, berikan kami hati dan pikiran yang tahir, supaya ketika kami dengar firman, kami mengalami firman. Terima kasih Tuhan, buat penyingkapan firman yang terus Engkau berikan buat kami, dan buat roh kemenangan yang Kau taruh dalam hidup kami. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.